Selamat pagi anak-anak kami sekalian, selamat bertemu dalam pembelajaran kita mengenai gereja dan orang muda. Ini pertemuan yang ketiga buat siswa kami untuk menjelaskan bagaimana mempersiapkan diri ke depan sebagai generasi penerus gereja itu sendiri. Nah, Bapak akan singgung sedikit pertemuan kita minggu yang lalu, bagaimana Paulus memilih stafnya ataupun timnya yang termuda yang menjadi dipercaya, yaitu Timotius. Ya, Timotius kalau memang dalam usia itu belum sampai 20 tahun, dia telah mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan. Ya, nah kemudian dalam pertemuan ini bagaimana kita harus dapat menjawab kesiapan kita untuk mempertahankan ajaran gereja itu sendiri. Ada pertanyaan Bapak buat di sana, benarkah gereja itu membutuhkan orang muda? Ya, benarkah gereja membutuhkan orang muda? Orang muda di mana adalah orang-orang yang menjadi cikal bakal penerus daripada gereja itu sendiri. Nah, Bapak akan ambil dulu batas Alkitabnya sebagai acuan buat siswa kami supaya siswa kami nanti dapat memahami ataupun menyadari dasar kita untuk percaya kepada Allah atau dalam diri Yesus Kristus. 1 Timotius 1 ayat 11 sampai dengan 12. Bapak akan bacakan, yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, jelas seperti yang Bapak katakan tadi, orang muda adalah masa depan gereja. Kalau memang tidak dibekali kita dengan sesuatu aktivitas di dalam tata ibadah di gereja atau di luar gereja itu sendiri untuk menunjukkan peran kita, tanggung jawab kita di tengah-tengah masyarakat dan terlebih kepada Allah. Nah, siswa kami, apa-apa saja yang perlu dibenahi, apa-apa saja yang perlu kita lengkapi. Nah, jadi ada daftar-daftar kegiatan-kegiatan yang perlu disingkapi oleh siswa, mana yang cocok, mana yang sesuai dengan karakteristikmu. Kalau saya katakan tadi sesuai dengan karakteristik, contoh, kalau memang kegiatan ini, contoh Bapak buat di sana daftar itu, lihat di slide, kegiatan arisan. Arisan ini adalah suatu bentuk perkumpulan, mungkin bisa tanpa dekat fisik, tetapi bentuknya ya dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang, ya itu arisannya. Nah, contoh ada berkumpul 5 orang yang sama karakteristiknya. Kalau memang kamu tidak mampu untuk dalam bentuk uang, ya nggak usah pilih itu dalam bentuk arisan, jangan dipaksakan. Ya, band, ya kegiatan band. Bapak akan kutip contoh ya di gereja HKBP Balige, seperti untuk nanti sore lah, nanti sore pukul 6 atau 18 sore itu akan ada latihan musik, ya, yang dipimpin oleh langsung pengurus gereja. Itu pesan minggu yang lalu kepada saya, dipesankan kepada saya, siapapun remaja gereja itu yang berminat untuk latihan musik secara khusus HKBP, silakan datang, katanya. Itu nanti kegiatannya di ruangan di belakang gereja besar, gereja Bolon, samping Serbaguna. Nah, hal itu dimungkinkan oleh gereja untuk melatih siapa saja yang berminat untuk musik, khususnya musik tiup, musik biola, itu sekarang yang sedang latihan di sana. Nah, kalau memang mungkin
siswa kami belum nampak, belum kelihatan karakteristiknya dapat mencintai musik, ya kita yang lain, ya kegiatan belajar bersama zaman sekarang siswa boleh melalui dibuat lagi grup-grup tertentu. Dari grup-grup yang ada yang kita buat itu sepertinya komunikasinya tidak ada kami lihat, ya. Nah, jadi ke depan silakan grup-grup itu diperdayakan untuk sosialisasi ataupun diskusi pembelajaran. Itu belajar bersama walaupun tidak langsung secara berdekatan kamu dengan temanmu. Jadi bisa melalui grup. Jadi grup itu digunakan adalah untuk objek menyalurkan ataupun mencari pengetahuan-pengetahuan. Nah, atau mungkin dalam bentuk belajar untuk kerajinan tangan, ya. Di zaman Covid sekarang, siswa diajak untuk mandiri, ya, untuk melatih diri. Boleh untuk membuat belajar kerajinan tangan, ya. Apa-apa saja kerajinan tangan yang boleh dilakukan dengan modal kecil, boleh. Contoh, ya, membuat sendok dari tempurung, atau membuat kreasi-kreasi yang lain lah yang dapat menghasilkan, ya, income ataupun uang masuk buat anak didik. Nah, ada juga Bapak buat yang kelima, daur ulang sampah. Bapak menyinggung sedikit di Permaksian. Semalam ada saya lihat di YouTube bagaimana orang Permaksian mengolah limbah sampah untuk digunakan makanan ternak dalam bentuk organik, ya. Itu sampah-sampah yang organik yang dari pajak dia kumpulkan, itu dibuatlah itu untuk mengembangbiakkan lalat, dan lalat itu akan bertelur. Larvanya itulah menjadi makanan ternaknya, ayamnya, bebeknya, dan semua di sana. Nah, jadi kepada siswa kami itu suatu kegiatan positif, ya. Itu contohnya bagaimana daur ulang sampah itu. Artinya siswa kami juga diharapkan membenahi diri. Kalau memang kurang dapat kita membungkuskan daur ulang, ya silakan pilih yang lain. Contoh, diskusi isu-isu keagamaan ataupun teologis, ya, diskusi isu-isu keagamaan ataupun teologis. Nah, ini buat kelompoknya, ya, buat kelompoknya. Dengan diskusi ini boleh dari HP ke HP, ya, melalui chat ataupun apapun itu, boleh dilakukan dengan HP kepada rekan-rekan siswa ataupun temannya. Supaya apa? Siswa lebih mengenal tentang isi daripada firman itu sendiri, lebih memahami firman itu sendiri. Tetapi juga perlu saya tegaskan, ini harus, ya, memang dibimbing oleh orang dewasa, gereja dewasa. Nah, diskusi sosial boleh dilakukan siswa kami, diskusi sosial, ya, ataupun latihan kepemimpinan, ya, latihan kepemimpinan. Ini bersama ataupun dalam bentuk grup boleh dilakukan, ya. Nah, kemudian dalam bentuk teater, olahraga, dan banyak kegiatan yang lainnya. Kapan dilakukan? Ya silakan. Sebagai anggota gereja di mana kau gerejamu, boleh silakan. Mau bentuk vokal grup silakan, ya. Itu bekal kepada siswa kami supaya apa? Ada bekal yang kelak menjadi spesifikmu, ciri khas tersendirimu kepada gereja-gereja masa depan. Nah, siswa kami, bagaimana kita sebagai generasi muda atau siswa kami sekalian membuat suatu rancangan-rancangan ke depan, ya. Rancangan-rancangan ke depan silakan untuk berdiskusi dengan teman. Apa-apa saja yang boleh ataupun yang mungkin dapat kamu lakukan, mempersiapkan diri supaya apa? Seperti yang dikatakan tadi dalam 1 Timotius 1 ayat 12 itu, ya. Supaya kita dapat bersyukur kepada Tuhan, kepada Dia yang menguatkan kita, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia. Itulah pribadi kita. Jadi tolong kepada siswa kami, di dalam peribadatan, ya, memang di masa pandemi ini
yang usia 15 tahun ke bawah belum dapat ke gereja langsung berkumpul, ya boleh silakan melalui ya melalui HP. Lihat di sana khotbah-khotbah, dicurahkan itu hati kita, ya. Supaya apa? Supaya generasi muda, supaya siswa kami dapat menunjukkan bentuk atau bidang skill yang dimilikinya secara khusus, ya, yang dapat ditunjukkan kepada orang lain. Jadi masing-masing gereja walaupun berbeda dominasi gereja, artinya berbeda dominasi, HKBP, HKI, GKPI, dan gereja yang lain, sesuaikan kegiatan remaja yang boleh di sana. Dan harapan Bapak kepada siswa kami, silakan berdiskusi, bertanya kepada jemaat gereja yang berbeda. Kalau saya mungkin HKBP, saya tanyakan teman saya yang di GKPI, apa peran mereka di sana yang kira-kira cocok, ya, diperdayakan dalam kegiatan gereja. Silakan, ya. Nah, itulah tugas kepada siswa kami yang memang tugas ini tidak perlu dikumpul, namun untuk menambah pemahaman, untuk menambah pengetahuan kepada siswa kami ke depan. Nah, jadi itulah pertemuan kita untuk pagi ini. Harapan Bapak, ya, mari dari 3 kali pertemuan gereja dan orang muda ini, siswa kami dapat paham bagaimana gereja itu sendiri sangat mengharapkan remaja dalam aktivitas sehari-hari, baik di luar gereja maupun di saat beribadah, ya. Jadi tolong kepada siswa kami diminta petunjuk sama orang tua atau saudara apa-apa saja memang yang boleh dilatih, ya. Atau mungkin ada angklung di rumah, silakan angklung. Ada mungkin seruling kamu lihat, silakan pelajari, ya. Biar kita temukan sendiri jati diri kita, apa sebenarnya bidang keahlian yang dapat kita tunjukkan. Sekian pertemuan kita untuk pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati selama Covid ini, jaga kesehatan, ya. Dan Bapak ingatkan selalu, tinggal 1 minggu lagi kepada siswa kami tugas-tugas yang telah Bapak berikan mulai bulan 7 sampai 2 minggu yang lalu. Silakan dikumpulkan, ya, silakan dikumpulkan, diselesaikan. Dan apabila tidak ada paket untuk mengirim melalui HP, silakan buat dia secara manual, ya, bawakan ke sekolah. Kalau memang mungkin hari apa kamu bawakan, silakan tinggalkan, titipkan, ya, tugas-tugas itu. Dan terpenting, pekerjaanmu adalah menjadi hasil penilaianmu. Sekian dan selamat pagi.